Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Eh, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih bisa bergabung. Mungkin ada beberapa yang baru sampai rumah, ada beberapa barangkali yang sudah standby untuk melihat GC IPA kita ya pada hari ini insya Allah. Senin ini jadwalnya untuk GC. Apa itu GC Start? Jadi GC itu adalah Google Classroom. Di mana Google Classroom di sini maksudnya adalah eh, video-video yang ditampilkan dari guru mapel untuk apa namanya? Untuk lebih memahami lagi materi-materi yang akan disampaikan atau yang sudah diajarkan ya. Untuk kali ini Ustadz akan menampilkan beberapa apa namanya materi yang mungkin akan kita laksanakan di minggu ini atau minggu depan ya. Nah, gimana kemarin hasilnya PTS-nya? Semoga memuaskan ya. Nah, jadi Ustadz ingatkan kembali bagi yang merasa belum mengerjakan ulangan harian, baik ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan ulangan harian ketiga, silahkan dikerjakan sekarang juga atau bisa nanti ditanyakan ke teman-temannya link ulangan harian 1, link ulangan hari kedua dan link ulangan harian ketiga. Nah, jika sudah dikerjakan, Ustadz akan menjelaskan sedikit ya mengenai materi yang akan kita pelajari di minggu ini atau hari esok. Nah, kalau kita lihat di layar ya, kalau kita perhatikan di layar, di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 ya. Kemudian terakhir ini gambar kelima. Apa sih gambar ini, Set? Jadi kalau kita lihat di sini ada matahari, ada awan ya. Ada apa ini? Turun hujan, ada kilatan petir ya, dan ada salju. Kemudian di tampilan ini juga ada termometer. Nah, kira-kira kita akan bahas apa ya? Di bawahnya juga ada orang kedinginan nih, menggigil. Ya. Kemudian ada gambar orang kepanasan nih. Waduh, berkeringat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar spring ya, ada gambar summer. Ini musim-musim ya, negara dengan 4 musim. Di sini ada autumn ya. Kemudian ada winter di mana negara-negara yang memiliki 4 musim ini berada di negara Eropa ya biasanya ya. Kalau di Indonesia hanya mengenal 2 musim, musim hujan dan musim kemarau ya, musim panas dan musim hujan. Nah, karena tadi ada gambar orang menggigil dan ada gambar orang merasa kepanasan, maka kita bisa pastikan yang akan kita pelajari ini adalah materi tentang apa? Iya, benar sekali. Materi tentang suhu dan perubahannya. Ya, jadi suhu itu bisa berubah-ubah. Kadang suhu bisa bersuhu dingin, ya. Kadang suhu bisa terasa panas, ya. Kalau kita kehujanan nih di jalan, turun hujan deras, apa yang kita rasakan? Merasa kedinginan. Pasti kita butuh baju yang tebal. Sebaliknya, jika suhu di sekitar kita mulai panas, maka kita akan merasa kepanasan. Munculnya keringat-keringat, gelisah, duduk tidak tenang, ya, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia. Ada materi tentang suhu dan perubahannya. Ya. Nah, di sini kalau kita indikasikan di gambar-gambar atau di kartun-kartun itu kita bisa lihat dingin itu disimbolkan dengan warna biru. Ya, nah, suhunya terasa dingin, menggigil. Kemudian kalau panas, maka suhunya akan meningkat, ya. Disimbolkan dengan berwarna merah, oranye atau kuning, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar seperti di layar, ya. Gambar ini menunjukkan bahwasanya kita itu memiliki suhu yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau kita masuk sekolah sekarang sudah pakai wajib ini ya, protokol sudah masuk yaitu dengan dicek menggunakan termogan, ya. Nah, sebaliknya, kalau suhu kita biasa-biasa saja atau suhu kita normal, maka kita boleh masuk ke dalam sekolah. Nah, salah satu aplikasi di penerapan alat pengukur suhu. Ya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, insya Allah Ustadz akan mungkin dari 3 ini Ustadz hanya ambil 1 ya. Jadi 1 peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu ya.
Ada konsep suhu, ada alat ukur suhu, dan persamaan dari konversi suhu dengan tepat, ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa namanya? eh, pengandaian bahwa adanya surga dan neraka, ya. Nah, Ustaz, kok kita belajar suhu tentang bahasanya nyenggol ke suhu tentang neraka dan surga. Nah, Allah itu sudah menggambarkan bagaimana suasana di neraka, ya. Neraka itu indikasinya atau apa namanya, Ustadz kasih kisi-kisi itu atau Allah kasih kisi-kisi itu bersuhu sangat panas. Bahan bakarnya dari manusia, ya. Sedangkan surga itu suhunya sangat sejuk, ya, tentram, damai. Nah, Allah juga sangat super sekali menciptakan dunia ini dengan beraneka macam suhunya. Ada manusia yang tahan ditinggal di bagian bumi paling dingin, ya, yaitu ada di kutub utara dan kutub selatan. Ada manusia yang seperti kita, tinggal di belahan bumi yang suhunya tidak panas dan tidak dingin, ya, di iklim tropis, ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengamatan. Apa yang kita amati? Kita bisa mengamati kok. Walaupun kita dari online, kita bisa mengamati suhu sekitar ruangan kita. Bagaimana caranya? Kalau kalian sudah merasa mulai kepanasan, itu berarti suhu di ruangan kalian meningkat, ya. Cara untuk menurunkan suhunya adalah satu, bisa menghidupkan AC, ya. Yang kedua, bisa menyalakan kipas kipas angin. Ustadz, saya ini sering kepanasan. Boleh nggak Ustadz kalau saya sering apa namanya minum air dingin? Wah, kalau minum air dingin boleh, tetapi dilihat kondisi badannya memungkinkan atau tidak. Lihat juga sumber air yang kita konsumsi itu berasal dari mana, ya. Apakah airnya sudah dimasak ataukah air belum dimasak, ya. Biasanya ada orang-orang yang kebal atau tahan dengan air yang tidak dimasak, tetapi tidak jarang orang itu kalau minum air yang tidak dimasak langsung badannya mengalami apa namanya eh, penolakan, ya. Biasanya dia langsung apa namanya batuk-batuk, kemudian mengalami panas dalam, ya. Lagi panas terik langsung dia minum air dingin, ya. Bisa saja langsung panas dingin badannya, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari tentang perubahan suhu tadi, ya. Kalau kita di laboratorium IPA, kita punya apa alat ukur suhu, namanya adalah apa? Iya, termometer. Termometer ada berapa Ustadz? Banyak, ya. Termometer itu beragam jenis dan fungsinya, ya. Secara dasar atau secara apa namanya yang ada yang biasa kita pelajari itu yang pertama ada termometer raksa atau termometer analog, ya. Kalau kalian pernah lihat di apa namanya puskesmas, rumah sakit, itu ada sebuah tabung kaca yang panjang. Di dinding tabung kaca itu ada tulisan angka, ya, dari 0 sampai 50, ya. Itu biasanya di dalamnya kalau kita dekatkan ke badan kita yang panas, itu akan naik, ya. Bukan darah itu tetapi cairan. Nah, dinamakan termometer raksa karena diberi nama termometer raksa karena berisi air raksa di dalamnya. Ada juga yang berisi alkohol, ya. Mengapa Ustadz kok diisi raksa dan alkohol? Karena raksa itu sangat sensitif terhadap perubahan suhu, ya. Alkohol juga sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Itu mengapa di orang luar negeri, ya, di Eropa itu mereka itu kalau musim dingin itu minumannya apa? Ya, bisa bir, ya, alkohol. Nah, kalau kita di Indonesia bir dan alkohol atau di agama kita itu sangat dilarang, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau di luar negeri itu khususnya mereka yang non beragama muslim, ya, itu mereka menjadi tradisi, ya, apalagi musim dingin itu mereka apa namanya punya apa namanya minuman, ya, untuk menghangatkan tubuh, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, kalian mampu menjelaskan pemuaian pada berbagai zat dan persamaan yang terkait, ya. Ada beberapa benda, ada beberapa barang yang mungkin bisa memuai. Apa itu memuai? Iya, pemuaian adalah pertambahan massa zat atau massa benda, pertambahan ukuran, bisa panjang, ya. Contohnya di mana Ustaz? Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, di suhu materi tentang suhu dan perubahannya, kita ada tiga sub pokok bahasan. Yang pertama adalah menjelaskan tentang konsep, ya.
konsep suhu itu seperti apa, perubahannya seperti apa. Yang kedua, bagaimana sih cara mengetahui suhu benda? Nah, pakai apa sih, Set? Nah, jadi cara kita mengetahui suhu benda, kita ada beberapa metode atau beberapa cara, ya. Kemudian yang ketiga, perubahan benda akibat suhu. Jadi, benda-benda yang kita lihat sehari-hari itu bisa berubah akibat perubahan suhu, ya. Oke, kita lihat yang pertama. Konsep dari suhu itu apa sih? Nah, jadi suhu itu adalah besaran. Kita sudah bahas kemarin di bab 1 ya, sebelum PTS. Jadi besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, suhu ini, materi kita pada hari ini merupakan salah satu dari besaran pokok ya. Besaran yang seperti apa? Jadi suhu itu adalah besaran yang menyatakan ukuran ya, baik ukuran tingkat panas atau ukuran dari tingkat dingin. Dari apa? Dari suatu benda. Jadi setiap benda itu memiliki suhunya, ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Maka kita harus menggunakan alat alat ukur. Apa namanya? Alat ukur suhu adalah termometer, ya. Saya kira konsep mengenai suhu dan alat ukur sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Yang kedua, konsepnya adalah bagaimana cara mengetahui suhu benda. Nah, ya di layarnya. Nomor satu itu ada jenis termometer. Jadi termometer A itu tidak bisa digunakan untuk mengukur dalam kondisi tertentu. Ya, misalkan termometer raksa nih, kita mau mengukur suhu apa di pabrik misalnya, suhu ruangan, ya tidak bisa. Mereka menggunakan termometer jenis khusus. Ya, untuk kesehatan ada termometer sendiri. Untuk ruangan yang apa namanya di industri ada sendiri termometernya. Untuk chef itu ada termometer yang diletakkan di dalam panci, itu beda lagi termometernya. Jadi berbagai kegiatan dan aktivitas itu memiliki jenis termometernya tersendiri. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan skala termometer. Nah, apa itu skala, Ustaz? Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, ini yang pertama, jenis termometer. Ya, kalau kita lihat di layar, termometer zat cair itu bentuknya seperti ini. Ya, yang tadi saya sebutkan. Disebut dengan termometer raksa. Bukan raksasa ya. Termometer raksa, air raksa. Atau dia ini biasa diisi dengan alkohol. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada termometer zat padat. Nah, termometer zat padat itu seperti ini bentuknya. Kemudian ada termometer gas, ya, bentuknya seperti ini. Lalu ada termometer kristal cair, ya, biasanya ditempelkan di ruangan. Kemudian ada termometer digital. Nah, termometer digital ini penggunaannya sudah sangat banyak ya, kita sering jumpai di kehidupan kita sehari-hari, terutama pada saat pandemi seperti ini. Jadi sebelum masuk gedung kita dicek dengan termometer digital yang biasanya disebut dengan termogan, ya. Nah, oke, berikutnya kita lihat termometer zat cair ini bentuknya seperti ini ya, berupa batangan berisi cairan berwarna ya. Nah, cairan ini akan naik bila suhu lingkungannya terasa panas, akan turun bila suhu lingkungannya terasa dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah termometer zat padat ya. Nah, bentuknya seperti ini termometer zat padat. Kemudian ada termometer zat gas. Nah, termometer ini untuk apa namanya biasanya di industri-industri yang di pabrik-pabrik yang memiliki kilang-kilang gas ya, contoh pabrik oksigen ya, penyimpanan oksigen itu kan ada. Kalau orang terkena COVID itu mereka membutuhkan suplai oksigen yang stabil ya. Di apa namanya di industri penyimpanan oksigen itu juga ditempelkan alat seperti ini supaya mengukur suhunya tetap terjaga. Kemudian ini ada termometer kristal ya. Termometer kristal cair ini biasanya untuk bisa juga untuk adik bayi yang baru lahir ini ya. Kan tidak mungkin tuh langsung dicek menggunakan alat yang seperti digital tuh. Dia berguna untuk biasanya bayi yang baru lahir itu, nah ditempelkan saja di dahinya atau di lengannya ya, seperti ini. Kemudian yang sering kita jumpai, nah ini termometer digital ya, sudah tidak asing lagi.
Di sini ada beberapa jenis termometer. Ada yang disebut dengan termometer empeng, ya, ditempelkan di mulut nih. Nah, kemudian ada termometer arteri, ya. Kemudian ada termometer telinga. Jadi penggunaannya dimasukkan ke dalam lubang telinga, ya, sesuai penggunaannya, ya. Jadi ada yang digolongkan ke termometer untuk kesehatan atau klinis, ya. Ada termometer di luar kesehatan atau di luar klinis, ya. Baik, kemudian kita akan mengenal yang namanya skala. Apa itu skala? Jadi skala itu adalah pengukuran terhadap suatu alat, ya, ketetapan. Kalau kita lihat skala termometer, di sana ada 3 ketetapan, yaitu titik tetap atas atau di sana biasa disebut dengan titik didihnya, ya. Kemudian ada titik tetap bawah, ya. Kemudian ada rata-rata nih jumlah skala, ya. Kalau kita lihat ada berapa skala termometer di sini? Ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Oke, ya. Jadi ada termometer Celcius, ya, Celcius. Ada termometer Reaumur, ya. Ada termometer Reaumur. Ada termometer yang disebut dengan skala Fahrenheit, ya. Kemudian ada termometer dengan skala Kelvin, ya. Nah, yang awam atau yang sering kita jumpai di Indonesia itu menggunakan skala Celcius, ya. Biasa negara dengan 2 musim itu menggunakan termometer Celcius, ya. Dengan titik tetap atas itu adalah nilainya 100 derajat titik didihnya, dan titik bekunya itu adalah 0 derajat, ya. Ingat, di sini ada 0 kecil di atas angka. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki derajat, ya, disebut dengan derajat atau titik tetap atas. Kemudian kalau kita lihat skala Reaumur. Nah, skala Reaumur ini dia memiliki titik tetap atas 80 derajat, ya. Ustaz, kok lebih rendah? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada skala termometer Fahrenheit. Nah, dengan negara 4 musim, ya, kayak di Eropa itu kebanyakan mereka memakai skala Fahrenheit, ya. Untuk titik tetap atasnya atau titik panasnya, titik didih itu sebesar 212 derajat Fahrenheit, ya. Kemudian titik bekunya berapa? Titik bekunya berada di angka 32 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir kita lihat ini adalah skala termometer Kelvin. Nah, Kelvin ini sangat unik. Mengapa? Dia tidak memiliki derajat, ya. Dia biasa digunakan untuk kompetisi, olimpiade, ya. Kemudian di pakar ilmiah, ya, mereka menggunakan skala Kelvin, ya. Nah, Kelvin ini tidak memiliki derajat, ya. Dia hanya memiliki angka saja, yaitu titik tetap panasnya adalah 373, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 273. Nah, ini Ustadz hanya memperkenalkan dulu. Nanti materi berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut satu persatu, ya. Berikutnya, kalau skala Celcius tadi ini, ya, skala temperatur menggunakan satuan derajat. Simbolnya adalah derajat Celcius. Titik bekunya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik panasnya 100 derajat Celcius. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Reaumur. Nah, ini lebih jelas, ya. Reaumur ini dia masih menggunakan derajat Reaumur, ya. Ada simbol 0 kecil di atas angka. Biasa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Titik bekunya berada pada 0 derajat Reaumur dan titik didihnya berada di 80 derajat Reaumur, ya. Jadi ada yang namanya jarak kedua titik, ya, yaitu skala disebut adalah 80 dikurang 0. 80 itu adalah titik didihnya. 0 itu adalah titik beku. Maka skalanya atau jaraknya adalah 80 dikurang 0 sama dengan 80. Oke, berikutnya adalah skala Fahrenheit. Nah, skala Fahrenheit ini kalau kita lihat dia memiliki angka 212, ya, untuk titik panasnya. Sementara titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Oke, kemudian terakhir ini yang unik yaitu Kelvin. Dia tidak memiliki derajat, ya. Pada skala Kelvin
Ada skala negatif karena titik bekunya ditetapkan sebesar 273, sementara titik didihnya 373. Berarti suhu 0 Kelvin sama dengan minus 273 derajat Celcius. Nah, para ilmuwan yakin bahwa pada suhu 0 mutlak, molekul-molekul yang diam tadi pada suhu Kelvin itu tidak bergerak. Maka alasan inilah yang membuat Kelvin sering digunakan untuk keperluan ilmiah. Nah, jadi ini alasannya mengapa Kelvin diperlukan atau digunakan untuk keperluan ilmiah. Ya. Nah, karena kesepakatan itulah, maka skala Kelvin menjadi satuan internasional untuk temperatur. Nah, di bukunya ada, di buku IPA, halaman nanti di bab suhu dan perubahannya ya. Silakan dibuka yang platinum, yang BSE juga ada. Kemudian ini perbandingan skala nih ya. Silakan di screenshot dulu. Oke, sudah. Oke. Nah, untuk skala Reaumur itu bawah titik tetap bawahnya 0 derajat, atasnya 80. Maka skalanya adalah 80 dikurang 0. Hasilnya adalah 80. Kemudian Celcius, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100. Berapa skalanya? 100 dikurang 0. Dapatlah dia 100. Fahrenheit, gampang. 212 suhu atas dikurang dengan 32 suhu bawahnya. Lebih 212 dikurang 32 berapa? Iya, 180. Terakhir, Kelvin. Kelvin itu titik bawahnya 273. Titik tetap atasnya 373. Hasilnya adalah 100. Karena 373 dikurang 273 adalah 100. Oke, untuk perhitungannya Ustadz akan jelaskan di video selanjutnya ya, di GC minggu depan. Ustadz akhiri sampai di sini. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan di buku Platinum atau buku IPA, yaitu nanti coba kalian kerjakan di latihannya ya. Kumpulkannya nanti Ustadz berikan link. Oke, cukup sekian pembelajaran GC kita pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.